di stop lagi enak-enaknya di stop itu yang bisa berubah sih. Dia pernah umur 14 tahun dia tuh ditolak masuk klub di Bundesliga karena dinilai terlalu pendek. Waktu junior itu banyak yang U20, U17 itu masih Belanda. Ya? Bahkan mantan pemain Persib udah main sebagai super sub ya. Di tim sekarang ini kan nggak punya striker yang killer, Ben. Nggak ada model pemain Marco van Basten, Patrick Kluivert. Harusnya seorang pemain itu bermain untuk tim, bukan tim bermain untuk pemain gitu ya. Kalau umur 41 main di Piala Dunia itu cocoknya ya pemain yang posisinya kiper bukan striker gitu. Halo anak Zona, selamat datang di podcast Zona Bola, tempat kita ngobrol, tempat kita mengulik, tempat kita juga diskusi, di mana tidak hanya berbicara tentang 90 menit pertandingan, tapi juga hal-hal yang menarik, hal-hal yang mungkin di luar dari sudut kamera yang kita bisa tangkap. Dan jangan lupa juga untuk visit di media kita di zonasport.id, dan juga follow sosial media kita di TikTok, di Instagram, dan khususnya di YouTube, di channel kita di Zona Bola. Jadi like, subscribe, kemudian share, dan juga komen hal-hal yang positif ya. Kita perlu juga masukan dari anak Zona yang kira-kira bisa menambah kualitas kita tentang konten-konten yang sudah kita buat. Dan bersama gue sudah ada Erwin Fitriansyah. Halo Win. Halo Ben. Gila nih, benar-benar ya, begadang terus. Begadang jangan begadang. Iya. Oke, podcast Zona Bola ini juga didukung oleh Bicara Bola dan juga studio LMS yang ada di Bintaro. Jadi anak Zona juga googling aja untuk cari-cari tempat podcast yang bagus, bikin konten di studio LMS yang ada di Bintaro. Dan Win, Ya. gua benar-benar amazed nih sama FIFA sebagai, ya bisa dibilang jagonya kali ya bikin event ya. Jadi regulasi baru di Piala Dunia 2026 ini benar-benar efektif nih Win. Mulai dari nambah peserta kan. Setelah nambah peserta ternyata lanjutannya banyak banget nih. 5 tim ya untuk pertama kali dalam sejarah yang akhirnya meraih poin perdana. Dan ada Kanada. Tapi kan karena udah pernah ikut turnamen. Tapi ada tim-tim lain, Tanjung Verde. Terus juga Curaçao ya. Juga pertama kali dapat poin. Dan juga ada hal yang unik nih Win. Gimana nggak boleh bisik-bisik, dan itu kejadian kan Miguel Almiron ya. Dia ketahuan, padahal kita nggak tahu karena belum ada klarifikasi dari FIFA dan juga dari Almiron. Tapi di situ dia langsung dapat red card dan 10 pemain Win tetap nggak bisa dikalahin, tetap mereka bisa menang Paraguay. Nah, lo ngeliatnya sebelum kita bahas tim-tim unggulan, sebelum kita bahas Lionel Messi, sebelum kita bahas Cristiano Ronaldo, menurut lo sejauh ini gimana? Menambah peserta itu artinya menambah siaran. Menambah siaran artinya asik. Ini ada asik uang nih. gitu ya. Ada uang yang didapatkan dari FIFA, dari penyelenggara karena kelihatan pertandingannya bertambah. Dompet agak tebel nih Win ya. Hah? Karena pertandingannya menjadi lebih banyak gitu ya. Ada hak siar yang bisa dijual, itu yang pertama. Terus yang kedua, salah satu regulasi yang diterapkan di FIFA di pertandingan-pertandingan adalah adanya hydration break. Hydration break itu menjadi salah satu kesempatan juga untuk sponsor masuk, ya iklan masuk. Kalau misalnya di hydration break itu di siaran TV diisi sama iklan. Terus yang soal Miguel Almiron itu juga kan sebuah antisipasi dari FIFA karena belajar dari kasus Vini Junior waktu di Liga Champions lawan Benfica. Yang kena adalah Raditya Dika. Almiron ya. Mirip banget sama itu namanya Prestiani Law ya. Karena yang pertama kali kena kan Gianluca Prestiani ya, pemain dari Benfica. Itu pemain Argentina ya. Waktu itu kan dia gini ya, ngomong tentang rasis ya, ke Vini Junior ya. Ditengarai karena itu tapi kalau Vini Junior nggak ngotot, kan dia ngotot kan, maksa-maksa wasit kan. Kalau dia nggak ngotot mungkin lolos itu. Ya, nggak ada Prestiani Law ini ya. Tapi antisipasi dari FIFA memang bagus. Dan satu lagi yang soal pemain cedera.
Kalau keluar harus tunggu 1 menit. Nah, ini itu kan kejadian ya. ya ini kan untuk mengantisipasi orang-orang yang pemain-pemain yang mengulur-ulur waktu. Iya. Guling-guling mengulur waktu ya. Nah, ini antisipasi yang bagus dari sisi regulasi sama sisi bisnis itu dapat sih FIFA memang jagonya nih kalau ngolah kayak gini. Nah, Begitu ini dia kira-kira. Win. Kejadian tuh kan yang time wasting akhirnya Tanjung Verde lawan Uruguay, akhirnya Tanjung Verde harus main dengan 10 pemain. Sampai akhirnya Uruguay mampu menyamakan kedudukan 2-2. Terus juga kejadian di protes time wasting break ya. Hydration break. Nah, itu juga protesnya dari pelatih Uruguay. Ya. Bielsa Yang ngerasa akhirnya ritme permainan mereka bisa berubah. disaingi oleh Tanjung Verde. Itu juga efek-efek buruknya ya. Iya, yang dirasakan oleh tim adalah Ya. ketika mendapatkan momentum untuk menyerang, untuk bisa mencetak gol, menguasai permainan, di stop lagi enak-enaknya di stop itu yang bisa berubah sih. Yang bisa memanfaatkan Jerman kan waktu pertandingan lawan Curaçao, skor 1-1 lagi tertekan, hydration break, Berubah. Curaçao-nya bubar tuh permainan. Padahal berasa dia banget. bisa jadi tuh poin perdananya dia sebelum yang pertandingan keduanya ya. Iya. Iya. Oke. Nih kita disclaimer dulu nih Win ya, karena di kita syuting ini mungkin sudah berjalan juga beberapa pertandingan di Norwegia lawan Senegal itu di tanggal 23, kemudian Jordania lawan Aljazair, kemudian juga Kolombia lawan Kanada sama Panama lawan Kroasia. Nah, pertandingan yang sudah setelah kita syuting ini adalah yang terbaru New Zealand sama Mesir. Kita coba fokus kali ini ke tim-tim yang punya potensi untuk bisa juara lah ya. Salah satunya itu jangan lupa penampilan dari Jerman ya, yang bisa sebagai tim turnamen. Ini setelah 2 Piala Dunia gagal berprestasi, padahal dia tidak pernah gagal kelempar dari semifinal ya sepanjang sejarahnya mereka. Nah, kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda yang jadi kekuatan Jerman. Lo ngeliatnya bagaimana? Jerman itu di 2018 dan 2022 gagal untuk lolos dari fase grup. Iya. Padahal waktu 2018 mereka kan datangnya sebagai juara bertahan. Di 2014 mereka juara dunia, 2018 malah nggak bisa lolos dari grup. Nah, ini ada gaya baru dari Jerman dengan pemain-pemain yang ya ada Manuel Neuer ya, pemain yang berpengalaman di 2014, ada Kimmich yang juga pemain yang senior, dipadukan sama pemain-pemain muda, ada Jamal Musiala, ada Kai Havertz, nggak muda lagi sih, tapi menjadi kombinasi yang menurut gue memang ini kembalinya Jerman ya, dengan permainan yang solid. Waktu lawan Curaçao menang 7-1. Lawan Pantai Gading mereka menunjukkan mentalitas setelah ketinggalan 1-0 bisa comeback 2-1. Dan yang menarik itu Dennis Undav. Dennis Undav itu jadi striker, super sub. Sebenarnya dia dari 11 kali main buat Jerman udah cetak 9 gol, tapi tetap jadi cadangan. Dia kan sempat marah tuh sama Nagelsmann. Dia merasa pantas untuk jadi starter setelah apa yang dilakukan di Bundesliga. Dia itu top scorer runner up setelah Harry Kane. Di timnas juga ngegolin terus, tapi kenapa nggak jadi pemain inti? Nagelsmann sempat marah. Dia bilang bahwa lo nggak usah ngomong kayak gini di umum gitu, lo memberikan tekanan. Tapi setelah itu damai. Dan Dennis Undav bisa membuktikan bahwa kalau dimainkan dia bisa cetak gol. Yang menarik adalah dia itu umurnya udah 29 tahun. Dan nggak pernah main di tim juniornya Jerman. Tahu-tahu langsung ke senior gitu. Itu kayak Pascal Gross ya. Pascal Gross di Brighton ya. Ya, di Brighton kan juga dia nggak sempat di junior ya, langsung di Jerman ya. Jadi di perawakannya kan juga kurang meyakinkan dibandingkan Kai Havertz gitu. Dia pernah umur 14 tahun dia tuh ditolak masuk klub di Bundesliga. Karena dinilai terlalu pendek. Nah, dia akhirnya mainnya di divisi 4 sambil kerja jadi buruh pabrik. Itu tulisan lu juga kan di Sport ya kan? Bener-bener. Iya juga tuh, jangan salah tuh. Iya. Makanya datang ke situs kita. Iya. Jadi itu menariknya tim Jerman sekarang sih. Iya, dan ini juga menarik ya Win ya, karena di pertandingan itu juga secara kebetulan ya, tadi kita sempat spill juga ada 5 negara yang dapat poin perdana, Kanada, Qatar, Kongo, Curaçao. Dan ya ini Curaçao. Ini yang gue mau bahas, Curaçao ya. Karena di pertandingan kedua itu kan luar biasa ya, Eloy Room ya. Ini juga sama nih Win, kalau kita mau ngebahas pemain senior yang akhirnya bersinar di Piala Dunia tadi, Undav, dan di Curaçao juga ada Eloy Room nih. Dan ini yang gue mau bahas sedikit sama lo, karena kan 2 pertemuan waktu di era Sintayong, Indonesia kan
menang lawan Curaçao Curaçao. ya. Kerasa lu gimana sih? Ini tim-tim yang pemain-pemain yang kita kalahin di laga uji coba lu, Win. Tapi nggak semuanya sih, Ben. Nggak semuanya. Negaranya lah, pemain ya. negaranya. Ya. Apalagi ini kan jadwal resmi waktu Sintayong Ya, kan. FIFA Matchday ya. Iya, FIFA Matchday. Curaçao ini memang punya roots dengan Belanda itu erat ya. Yeah. Curaçao itu urusan luar negeri sama urusan keamanannya secara negara itu masih diurusin sama Belanda. Dia otonominya masih ada di otonomi Belanda. Dua itu, luar negeri sama keamanan. Yeah. Ada kedekatan karena dulu koloninya Belanda, dijajah sama Belanda. Dan pemain-pemain Curaçao sekarang yang ada di timnas itu banyak yang bermain di Liga Belanda. Meskipun nggak semuanya di top levelnya ya, nggak di klub-klub besarnya. Tapi ada dasar bahwa pemain Curaçao main di Liga Eropa di Belanda. Itu dia makanya presiden apa namanya rajanya ya datang ke kamar ganti Curaçao kan waktu main imbang lawan Ekuador kan. Itu kan poin perdananya Curaçao di sepanjang turnamennya dia ya. Karena perdana dia di Piala Dunia. Dia langsung datang itu kan ke kamar ganti. Itulah kenapa masih ada hubungannya dengan Belanda. Ya. Jadi negara Curaçao koloni Belanda dan pemain-pemainnya banyak yang juniornya pemain Curaçao waktu junior itu banyak yang U20, U17 itu masih Belanda. Ya? Akhirnya dia milih. Jadi ingat kita juga ya sebenarnya Indonesia. Ya salah satunya kan ini Tahithong. Oh ya Tahithong. Ya Tahithong yang itu dia Belanda di U20-nya Belanda tapi pilih Curaçao. Bahkan mantan pemain Persib udah main sebagai super sub ya. Siapa yang Carven Gestenier ya kan main waktu lawan Ekuador ya. Oke. Jadi udah pemain-pemain udah merasakan liga kita, udah main di Piala Dunia termasuk Putros ya kan yang juga bermain di Irak. Nah, kalau masih melihat penampilan dari Jerman nih, kita balik lagi ke Jerman ya karena memang setelah sempat startnya cukup sulit ya, bahkan ada pertanyaan kan kemampuannya dari Nagelsmann seperti apa. 2 pertandingan dia sudah pasti lolos, menghapus catatan dengan 2 turnamen sebelumnya. Lu ngelihatnya konstelasi di grup E nih, Win, Jerman. Memang dia pasti juara ya. Tapi dengan kemungkinan lawan nanti di 32 besar, apakah Jerman tetap dengan produktivitas yang sama atau justru turbulensinya ada, Win? Kalau ngelihat 2 pertandingan awal lawan Curaçao itu nggak bisa dijadikan ukuran karena ya kualitas Curaçao-nya jauh. Tapi ketika menghadapi Pantai Gading di situ pemain-pemain Jerman menunjukkan bahwa mereka mentalitas turnamennya kembali lagi gitu ya. Meskipun nggak semuanya pernah main di Piala Dunia, tapi secara mentalitas Jerman sudah kembali dan siapapun lawannya di fase knockout itu pasti udah ngeliat wah Jerman ini udah balik lagi nih, nggak kayak di 2 Piala Dunia sebelumnya. Karena udah pasti juara grup kan. Jadi artinya dia akan bertemu dengan peringkat terbaik. Kemungkinan di grup A ada Ceko, karena kita basisnya dari 2 pertandingan ya. Ada Ceko, ada Bosnia, ada Korea? Skotlandia, Paraguay, Korea nggak dong. Korea nggak main ya? Maksudnya nggak masuk ya? Nggak masuk karena kan udah sudah 1 menang dia kan, udah 1 menang jadi peringkat 2 dan kemungkinan kan dia bisa jadi runner up. Oh ini lawannya peringkat 3. Peringkat 3 terbaik. Iya. Dan di F nih yang ngeri, Win. Jepang. Kalau memang ketemu Jepang ini yang sangat sayang kan. Tapi oke. Kita udah bahas ya Jerman. Dan jangan lupa juga sekali lagi kita ingatkan bahwa podcast Zona Bola ini juga didukung oleh Bicara Bola dan juga studio LMS yang ada di Bintaro. Kita nyebrang nih sekarang, Win, ke Argentina di grup J. Messi langsung menggila ya. Dia juga sebagai pencetak hat-trick tertua sepanjang sejarah. 39. Padahal sebelum turnamen 38 ya, 39. Jadi ulang tahunnya 20 berapa nih? Ulang tahun dia nih 39-nya. Iya, dan ini juga menyamakan catatan gol dari Klose Miroslav Klose. 16 gol. Nah, lo ngelihatnya apakah Messi dan Argentina bisa back to back atau kejauhan kali ya kalau kita back to back? Sejauh mana sih harmonisasi di Argentina lo lihat setelah pertandingan pertama? Ada adjustment yang dilakukan oleh Argentina terkait dengan peran Messi di tim sih kalau gua ngelihatnya ya. Pelatih Argentina Lionel Scaloni itu nggak memainkan Messi sebagai starter terus-terusan di pertandingan uji coba. Waktu kemarin setelah mencetak 3 gol dia juga ditarik keluar ya, ngaso di pinggir gitu kan. Nggak dipaksakan untuk main terus karena memang ya itu tadi peran dari Messi berbeda sekarang kalau gua ngelihatnya dari dia udah 6 kali main di Piala Dunia dan ini yang paling beda, dia sangat efektif ya, tapi penyelesaiannya masih sangat-sangat mengerikan gitu. Jadi adjustment yang dilakukan
untuk Messi bermain dalam Argentina, dan Argentina ketika bermain dengan Messi itu terlihat sekali dan sangat maksimal. Dan gue yakin mungkin Messi akan melewati catatan gol dari Miroslav Klose karena kan masih akan melawan Yordania. Oh iya, mungkin pesta gol lagi ya. Iya, di grup ini masih akan lawan Yordania dan peluangnya besar sekali sih kalau menurut gue untuk bisa melewati Klose. Nah ini menarik nih Win, kalau gue mencatat nih ada 2 fase nih dari Messi ya. 2006 sampai 2018 perannya itu sebagai penyerang sayap di kanan ya, winger ya. Yeah. Dia juga eksplosif masuk ke depan karena akselerasinya, karena kemampuan dribblingnya. Tapi di 2026 Messi itu jadi deep lying playmaker, advance quarterback lah istilahnya ya. Nah ini lo ngelihatnya apakah posisi dia memberatkan rekan-rekannya karena tadi ya kuatnya itu kan, atau justru sebenarnya hadirnya Messi ini yang diharapkan nih dari para pemain Argentina yang sebenarnya itu levelnya kan udah top semua ya. Kalau ngelihat dari penempatan posisi, ngelihat dari akurasi tendangan, ngelihat dari kepemimpinan, ini Messi masih menjadi nyawa Argentina. Kalau posisi sih dia kadang-kadang mainnya tuh di belakangnya Lautaro di posisi nomor 10 gitu ya. Pada saat dia terima bola dari Rodrigo De Paul yang dia mau cetak gol yang pertama itu yang dari jauh itu kan posisinya di depan kotak penalti di posisi nomor 10, dan itu goal placing khas dia banget. Terus gol keduanya waktu bola muntah, dia kan habis ambil tendangan sudut tuh. Tahu-tahu udah di dalam kotak penalti, bola muntah dia yang dapat. Dan dia ngegolinnya kan pakai kaki kanan tuh. Jarang-jarang ya, meskipun itu bola muntah ya. Jadi artinya ada penempatan posisi yang berbeda, dan ini yang membuat Argentina lebih susah sih untuk ditebak gitu ya. Messi itu apakah dia mau giring bola atau mau umpan ke temennya, atau mau shooting, itu yang menjadi kekuatan dari Argentina sekarang, Ben. Iya, apalagi dengan pengaruh dia kan sebenarnya sedikit banyak kalau Messi masih main ya. Ke depannya pemain-pemain kayak Nico Paz ya kan. Terus juga Nico Gonzalez itu juga makin susah ya untuk bisa dapat posisi ya, karena lagi-lagi walaupun ya ini kan bisa dimodifikasi ya dengan kemampuannya Messi. Dan lo kalau ngelihatnya dengan waktu yang tersisa nih Win, apalagi kalau Argentina balik lagi tampil eksplosif. Nah, apakah posisi dari Messi ini tidak tergantikan minimal untuk ice breaking dulu lah di menit-menit awal? Kalau waktu menghadapi Aljazair kan dia ditarik keluar. Terus ada pemain-pemain seperti Nico Paz yang lu sebut tadi masuk. Itu posisinya memang ya di Como dia main ya. Di Como. Dia mainnya kan juga mirip-mirip dengan posisi nomor 10-nya Messi waktu Aljazair. Jadi waktunya regenerasi juga kali ya. Dan Messi nggak bisa dimaksimalkan seperti ketika dia waktu muda. Ya mungkin waktu lawan Yordania itu bisa dicoba kalau misalnya posisi sudah aman, diberi menit main lebih banyak gitu. Iya. Dan ini disclaimer juga ya, karena mungkin kita akan tayang nanti setelah Argentina lawan Austria. Ya pada 23 Juni nanti. Dan tadi terakhir akan penentuan ketika berhadapan dengan Yordania di pertandingan terakhir. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba akan lihat peluang besar dari Belanda ya. Kalau melihat Belanda nih setelah posisi yang terjepit di sepanjang persiapan Piala Dunia, tapi betul-betul tampil lepas ya ketika menang besar lawan Swedia 5-1. Nah, lo ngelihatnya Belanda ini layak nggak sih Win dengan ya oke lah lawan Swedia bisa dengan pesta gol. Tapi setelah pertandingan ini ke depan ini kan ada agenda juga nggak gampang ya. Di Belanda ke depan ada Tunisia yang pertandingan yang mereka akan hadapi, di mana Tunisia juga udah pasti tergusur ya. Ini juga kan membuat rasanya Belanda harusnya bisa sesuai dengan ekspektasi publik lah ya, bisa pesta gol lagi. Nah, lo ngelihatnya perjalanan Belanda ke depan, komposisi yang dimiliki Ronald Koeman, apakah sudah ideal untuk Piala Dunia kali ini? Kan mereka underrated lah ya sebelum Piala Dunia bergulir. Kalau lawan Tunisia sangat mungkin mereka bisa lolos ya, bisa menang dan lolos dari grup. Tapi nextnya ini yang masih menjadi tantangan tentu bagi Belanda, apalagi kalau ketemu timnya di next roundnya ketemu misalnya Jerman, Prancis, Argentina, tim-tim yang kelas berat juga gitu. Karena waktu menghadapi Jepang itu Ronald Koeman mengakui bahwa dia melakukan kesalahan ketika melakukan pergantian pemain. Ya, menarik beberapa pemain keluar, masukin Tijani Render salah satunya yang ditarik keluar. Ada
Memphis Depay yang masuk itu juga dinilai dia itu sebuah pergantian yang kurang efektif sehingga level permainan Belanda jadi turun dan akhirnya Jepang bisa mengejar. Nah, itu yang dilakukan sama dia, mengganti pemain waktu menghadapi Swedia. Brian Bobby masuk untuk menggantikan posisi dari Daniel Malen. Ya. Daniel Malen digeser ke samping karena yang nggak main kan Summerfield di posisi sayap kanan. Itu ternyata positif hasilnya. Brian Bobby mencetak 2 gol, Summerfield masuk di babak kedua mencetak 1 gol dan akhirnya bisa menang 5-1 atas Swedia. Jadi kalau misalnya Belanda dengan komposisi yang tepat, ini bisa menjadi lawan yang berat bagi tim manapun. Cuma satu kesalahan ya. Satu kekurangan dari Belanda di tim sekarang ini kan nggak punya striker yang killer, Ben. Nggak ada model pemain Marco van Basten, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy ya, Dennis Bergkamp atau Robin van Persie. Nah, ini yang harus dicari siapa yang bisa menjadi solusi di posisi lini depan, di posisi striker ya, di nomor 9. Ini yang akan menjadi tantangan mungkin bagi siapapun itu yang main di Belanda di posisi nomor 9. Kalau kita ingat di 74 itu kan ada Johan Cruyff sama Johan Neeskens ya. Kemudian di 78 ada Rob Rensenbrink. Kemudian di 2010 Arjen Robben, lanjut di 2014 masih Robben, tapi gantiannya ada Sneijder, Van Persie di sana ya. Dan ini di 2026 Xavi Simons yang juga tidak bisa tampil. Ini juga salah satu masalah sebenarnya. Tapi lo lihat selain produktivitas di lini depan yang memang tidak ada figur, lini belakangnya gimana, Win? Lini belakang itu kan diisi pemain-pemain yang senior seperti Virgil van Dijk ya, ada Mickey van de Ven. Mickey van de Ven lebih muda lah, tapi dimainkan di posisi back kiri, bukan di posisi back tengah kayak waktu di Spurs ya. Dia tengah kiri ya. Iya, tengah kiri. Kayak Justin Hubner ya. Tengah kiri ya. Iya kan? Ya tergantung dari bagaimana Virgil van Dijk sih. Ini kan pemain paling berpengalaman, kapten. Dia kemarin waktu lawan Jepang, dia cetak gol ya. Bisa mencetak gol. Peran dari Virgil van Dijk ini yang akan membawa Belanda sejauh mana gitu ya, terutama di lini belakang. Dia duetnya sama Van Hecke. Jan-Paul Van Hecke yang dari Brighton kan. Ya, kanannya Dumfries ya. Denzel Dumfries menyerangnya luar biasa, tapi ini yang harus diwaspadai kan kalau mereka terat turunnya. Iya. Oke, kalau di skema dari Belanda lo ngelihatnya itu kan bandingannya ada Ronald Koeman waktu dulu kan, ada ya gelandang-gelandang pengangkut air lah istilahnya. Sekarang kan, iya kan, Gravenberch sekarang kan, Frenkie de Jong, Reinders. Sebenarnya kan karakternya ya lebih ke offense ya. Lu ngelihatnya apakah ini juga menjadi lini depannya Belanda kurang tampil produktif, juga pengaruh karena skema permainan Ronald Koeman yang memang kuat juga di bertahan dan juga di tengah, atau memang karena memang belum aja nih depannya? Depannya itu sempat kurang perform ketika lawan Jepang, tapi waktu lawan Swedia, gue melihat Cody Gakpo ini mengambil peran penting. Beda waktu lawan kalau dia main di Liverpool gitu. Waktu di Belanda, terutama waktu lawan Swedia, ini dia bisa sangat ofensif, cetak 2 gol, mengirimkan assist juga. Nah, pemain-pemain tengahnya ini yang harus ambil peranan ketika pemain ofensifnya naik. Ya, ada Tijani, ada Gravenberch. Ini pemain-pemain yang harus bisa jadi filter sih di babak-babak selanjutnya. Kita nggak usah ngomongin Tunisia deh. Kalau lawan Tunisia yang udah pasti tersingkir ya, Belanda kalau seri atau sampai kalah kan kebangetan gitu. Tapi kita ngelihat ke depannya di fase knockout. Oke, nah ini yang obrolan kita terakhir nih, Bang, tentang Cristiano Ronaldo di Portugal yang banyak mengatakan kan udah nggak pantas lah kalau dia tetap ada di posisi depan. Tapi harus kita lihat juga secara statistik. Sebenarnya kan feeding bola-bola ke dia juga, iya kan, umpan-umpan ke dia juga tidak terlalu banyak. Nah, lo ngelihatnya di pertandingan perdana berhadapan dengan tim yang juga bisa dikatakan tim baru ya, Como, yang akhirnya bisa mendulang poin perdananya di Piala Dunia. Ini menjadi gambaran bagaimana masalah dari Roberto Martinez nggak sih ke depan bagi Portugal? Kalau kapten terus nggak dimainin itu juga kayaknya akan menjadi sebuah perdebatan gitu ya. Meskipun di pertandingan pertama Ronaldo nggak cetak gol, Portugal gagal menang, tapi karena faktor tidak dapat bola yang enak, tidak mendapatkan umpan yang enak, akhirnya ya Portugal nggak bisa maksimal. Cuman kan ini pertandingan kedua, pertandingan ketiga harus dipikirin juga gitu. Kalau misalnya Ronaldo nggak perform seperti di pertandingan pertama, mau kayak apa nih mainnya? Ya Son Heung-min di Korea dia kapten, dia legendnya juga.
Tapi ketika nggak perform, Hong Myung-bo pelatihnya Korea berani untuk tarik Berani keluar. ganti ya. Nah, Dan ini menang lagi ya. Menang waktu lawan Korea ya. Iya. Waktu lawan Ceko, sorry. Ceko. Waktu lawan Meksiko kalah, tapi ditarik keluar juga. Iya. Nah, ini kita menarik untuk menunggu berani nggak Roberto Martinez untuk melakukan hal ini gitu. Karena di pertandingan lawan Kongo yang ditarik keluar malah Vitinha. Iya. Diganti sama Padahal kreatornya. Iya, yang digantiin malah pemain tengah Iya. untuk digantikan sama Gonzalo Ramos. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah berani, apakah Ronaldo bisa perform. Tapi itu tadi bahwa seperti kayak telur sama ayam gitu. Gimana mau perform kalau nggak dapat suplai bola yang banyak gitu. Iya. Dan ini disclaimer juga ya, karena di kita syuting ini kemungkinan Portugal lawan Uzbekistan udah bergulir Sudah ya. main ya. 24 Juni. Dan ini juga ini ya sejalan juga nih yang dibilang Erwin nih. Karena Thierry Henry juga bilang begitu ya. Di Fox Sport dia juga bilang tuh Win, karena Ronaldo tuh bermain terlalu egois. Iya. Itu juga makin menegaskan juga bahwa memang ya egoisnya Ronaldo terlepas dari humanisnya dia ya. Kan kita sempat ngebahas juga kan kenapa dia tidak ditato, kenapa dia selalu meluangkan waktu untuk kegiatan sosial anak-anak. Tapi di tengah lapangan Messi di depan ketimbang Ronaldo, karena tadi dia Messi berevolusi posisinya tidak lagi di posisi yang dia mau. Ronaldo feeding menunggu dan beberapa kali tertangkap kamera ya, dia mengalami kekecewaan karena Nggak dikasih bola. iya, dia berharap bahwa dia diservis, tapi gitu ketika dia diservis waktu lawan Nigeria ya di laga uji coba Nggak gol juga. 3 kesempatan depan mata lu melenceng. Iya. Nah, lu ngelihatnya di grup K ini ya, kan ada Kolombia, Kongo sama Uzbekistan. Uzbekistan kan pelatihnya juga Cannavaro ya kan, artinya Uzbekistan kekuatan dari Asia, punya catatan yang juga cukup panjang, tapi juga ditambah dengan pengalaman Piala Dunia 2006 dari Cannavaro. Lu ngelihatnya Portugal mungkin kalau menurut gua masih lolos ya, Dari apalagi Uzbekistan. dengan ya kan, masih mungkin lolos ke fase 32 besar, tapi sejauh mana Win? Lu ngelihatnya langkah di Piala Dunia kali ini bagi Portugal? Ya kalau boleh gue tambahin, Thierry Henry bilangnya kan waktu itu setelah Ronaldo nggak bisa menang sama Portugal, harusnya seorang pemain itu bermain untuk tim, Iya. bukan tim bermain untuk pemain gitu Iya. ya. Terus selain Henry kan juga ada Paul Scholes. Itu pedes juga tuh komentarnya, Itu mau pedas mulu. bekas temannya di MU kan. Dia bilang kalau umur 41 main di Piala Dunia itu cocoknya ya pemain yang posisinya kiper bukan striker gitu. Iya. Nah, dia bilang seperti itu karena merujuk di pertampilan Portugal lawan Kongo. Nah, kalau lawan Uzbekistan oke, masih bisa lolos lah ya kalau gue pikir ya, karena Portugal itu diisi individu-individu yang Sebenarnya bagus-bagus. top ya. Bagus-bagus. Iya. Nah, lawan Kolombia ini juga tricky karena Kolombia kan jadi tim yang kuat di Amerika Selatan di CONMEBOL. Iya. Setelah lolos misalnya nih, lolos. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau yang udah lolos itu pasti udah udah lewat fase grup. Berat sih kalau mainnya kayak waktu lawan Kongo untuk Portugal ya, Ben ya. Sorry to say. Jadi itu dia ya, anak zona. Jadi kita akan tunggu perjalanan dari legend-legend kita ya, The Last Dance-nya Last sejauh ini. Ada Messi, ada Ronaldo, Manuel Neuer tadi kita bahas juga, termasuk juga langkah Neymar yang belum main. Neymar ya, salah satu yang memang ternyata ini kita bahas sedikit ya tentang Neymar ya. Dan Brazil ternyata skemanya berjalan nih Win ya, dengan hadirnya seorang Carlo Ancelotti menghidupkan lagi Vini Junior. Padahal kan kemenangan 3-0 itu kan sebenarnya 2 ya dari Cunha. Tapi sebenarnya 3 golnya itu tidak bisa lepas dari peran dari Vini Junior. Dan ini mungkin akan menjadi puzzle juga pelengkap bagi Brazil ketika di fase knockout. Kemungkinan besar Neymar Bisa main. dimainkan. Nah, lu ngelihatnya harmonisasi inikah yang akan dijalani oleh Brazil untuk bahkan memutus kutukan pelatih luar ya yang bisa tampil sebagai juara di Piala Dunia sepanjang 96 tahun loh, Win. Ya, waktu lawan Maroko diimbangi 1-1 itu kan banyak yang kecewa gitu. Iya. Brazil nggak bisa menang lawan Maroko, tapi banyak orang mungkin yang lupa bahwa Maroko itu semifinalis di 2022. Iya, 4 tahun yang lalu tuh Maroko 4 besar. Ya. Pemain-pemainnya aja juara Liga Champions 2 tahun berturut-turut Iya, ya, Achraf Hakimi. Iya. Jadi Brasil lawan Maroko bukan lawan yang ringan dengan kondisi Brasil yang sekarang bintang-bintangnya itu nggak seperti zamannya Ronaldo botak, Rivaldo ya kan, Ronaldo kuncung, Ronaldo kuncung gitu. Iya. Nggak seperti itu sekarang ya, nggak ada Rivaldo, Roberto Carlos pemain dengan kualitas seperti itu nggak ada. Tapi Iya. ketika menghadapi Haiti, ya ini moral booster sih kalau menurut gua ya, Brasil bisa menang 3-0.
Ya, harmonisasi itu mungkin agak terbantu karena Neymar nggak dimainkan karena cedera. Oke. Tapi ketika kembali bisa saja Neymar jadi ya pemain pengganti, ya pemain yang membawa suasana harmonis di kamar ganti, itu sih yang penting. Iya, nyaris padahal Ancelotti mendatangkan mengembalikan ya Thiago Silva ya, yang 42 tahun ya. Iya, iya. Oke, Win. Thank you waktunya. Sama-sama, Ben. Itu dia pembahasan kita di podcast Zona Bola kali ini, dan terima kasih untuk anak Zona yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk datang ke zonasport.id dan juga follow di IG dan juga sosial media kita, terutama di Zona Bola di podcast YouTube kita, channel YouTube kita. Like, subscribe, komen, dan juga share. Jangan lupa juga ya untuk masukan-masukan positifnya. Dan terima kasih juga untuk Bicara Bola dan juga Studio LMS yang ada di Bintaro yang selalu mendukung podcast kita. Dan di belakang kita sudah ada Titus dan juga Dika. Terima kasih untuk kalian berdua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam anak Zona.